Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan judul Utusan Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Dapatkah kita tidak beralasan dari sebab keakibat? Tidak dapat kita melihat bahwa karena kemalasan kita dalam memperdagangkan harta milik Tuhan, karena keegoisan kita dalam menolak untuk mengembalikan kepadanya bagiannya, pekerjaannya menjadi tertunda. Ketika Kristus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan, tepuk tangan orang banyak mencapai puncaknya. Pujian Hosana ada di bibir orang-orang. Tetapi Juru Selamat tidak merasakan sukacita. Dia melihat kota itu, menangisinya dan berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Dia melihat ribuan dan ribuan lagi segera akan menjadi bagian dalam kehancuran yang mengerikan dari kota yang akan binasa itu. Betapa dalamnya kesedihannya ketika dia memikirkan bangsa yang telah menempah belenggunya sendiri, memeteraikan kebinasaannya sendiri, mengumpulkan awan murka Yahweh di sekelilingnya. "Engkau telah menentang semua permohonanku," katanya. "Berulang kali aku telah menghindarkan baut keadilan. Dalam kasih aku telah menunggu penyesalan dan pertobatanmu. Aku telah menanggung bersamamu seperti seorang laki-laki yang sabar terhadap putranya sendiri yang melayaninya. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup." Tetapi air mata penderitaan Kristus tidak ditumpahkan hanya untuk Yerusalem. Dia menangis ketika memikirkan pembalasan yang mengerikan yang akan menimpa dunia yang tidak bertobat. Dia masih bekerja dalam kesabaran dan kasih untuk keselamatan orang berdosa. Bukankah utusan yang ilahi itu mengetuk pintu setiap hati untuk masuk? Bukankah Roh sedang bergumul dengan orang-orang berdosa? Bukankah Kristus telah mengundang jiwa-jiwa yang sakit dosa untuk duduk di kakinya yang belajar darinya? Mengenakan kepatuhan dan ketaatannya, bukankah dia melintasi panjang dan luasnya bumi, menyebar berkat-berkat di setiap jalan? Tidak lebih kesabaran tidak terkuras kasihnya. Dengarkanlah suaranya, berbicara kepada yang lemah, yang lelah, yang tak berdaya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tidakkah engkau akan membiarkan kasih karunia melembutkan hati yang membatu? Disalin dari buku Review and Herald, 3 Desember 1901. Renungkan lebih dalam. Seberapa lembutkah hati Yesus? Dapatkah saya mendengar Dia saat Dia mengetuk pintu hati saya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.